Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan minggu yang ke-6. Di minggu yang ke-6 ini kita akan membahas dua lapisan jaringan ya, baik itu di model referensi OSI maupun di TCP/IP, yaitu middle layer ya, middle layer di mana di situ ada, kalau di referensi model itu ada transport layer atau lapisan transport dan ada network layer atau lapisan network. Kemudian kalau di TCP/IP model layernya namanya adalah transport layer dan internet layer ya. Baik, kita pada bagian pertama ini di minggu yang ke-6 kita akan bahas tentang transport layer atau lapisan transport. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan slide yang sudah saya siapkan untuk menjelaskan peran dan fungsi dari transport layer ini apa saja. Baik, kita share screen-nya. Ya, transport layer kita mulai, kita jalankan. Ya. Baik, kita sesuaikan dulu sebentar biar lebih kelihatan bagus ya. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang lapisan transport atau transport layer ya. Di pertemuan ini kita membahas di bagian transport layer tentang fungsi transport layer, ada TCP dan UDP protokol pada transport layer, kemudian fungsi transport layer pada port addressing ya, segmentasi data dan reliability data, kemudian contoh aplikatif penggunaan TCP dan UDP. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang transport layer ya. Di model referensi OSI, transport layer ini berada di antara layer sesi dan network gitu ya. Kalau di TCP/IP ya aplikasi dan network, karena di sini kalau di TCP/IP model 3 layer ke atas ini digabung jadi satu gitu ya. Di antaranya aplikasi data dan network data. Ya, nanti dari aplikasi data diteruskan ke transport, di sisi penerima nanti dari network layer ke transport baru nanti ke aplikasi data. Nah, ini transport layer ini bertanggung jawab ya untuk memindahkan data di antara aplikasi dalam device dalam jaringan ya. Transport ya, layer memindahkan data antar aplikasi, antar device dalam jaringan ya, antar aplikasi pengirim dan penerima dan device pengirim dan penerima gitu ya. Di transport layer menyiapkan aplikasi data ya, aplikasi data dikirim ke dalam network ya, ke dalam network data untuk proses aplikasi yang untuk diproses oleh aplikasi seperti itu. Jadi ini transport layer posisinya di antara aplikasi data dan network data, gitu ya. Dimana di sini untuk memindahkan data di antara aplikasi dan antar device, antar perangkat dalam jaringan. Kemudian langsung aja kita bahas tentang peran dari transport layer dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah mengatur komunikasi end to end. Ya, komunikasi end to end itu berarti end device to end device. Ya, perangkat akhir ke perangkat akhir. Di mana setiap perangkat akhir itu bisa diassign IP sehingga namanya berubah menjadi host gitu ya. Setiap host ya yang terhubung ke jaringan tentunya bisa saja memiliki lebih dari satu aplikasi. Ya, komputer end device yang kita gunakan itu bisa menjalankan berbagai macam aplikasi, tidak hanya satu tapi bisa lebih yang memanfaatkan jaringan ya, di mana di situ ada kita manfaatkan seri-seri jaringan menggunakan portal-portal jaringan ya untuk proses komunikasi. Ya, setiap aplikasi tersebut ya bisa berkomunikasi di sisi penerima satu atau lebih aplikasi pada host lain. Ya, ini adalah mengatur komunikasi end to end ya. Jadi kan ada aplikasi ke aplikasi, antar aplikasi dan antar device ya. Antar ini artinya di pengirim dan penerima. Kemudian segmenting data ya. Jadi dari aplikasi data di transport nanti akan dipecah-pecah ya, dipecah-pecah menjadi segmen. Nama paket data unitnya di transport lain namanya adalah segmen ya. Pada umumnya network memiliki batas ukuran dalam data dalam satu PDU ya, sehingga di situ perlu dipecah ya, dipecah menjadi segmen. Layer transport tanggung jawab untuk melakukan segmentasi data, pemecahan data ya.
menjadi segmen. Nama paket data ini adalah segmen. Kemudian setiap pecahan data hasil segmentasi akan dienkapsulasi, ya, akan dienkapsulasi dibungkus, ditambahkan header transport, ya. Header transport yang menunjukkan komunikasi mana yang sedang menggunakan data tersebut, ya. Kemudian tadi antar aplikasi, antar device, gitu ya. Segmenting data juga menggunakan banyak komunikasi berbeda, dapat menggunakan network secara bersamaan, ya. Jadi bisa segmen-segmen tadi bisa menggunakan network yang sama bersamaan, gitu. Nanti ada istilah multiplexing juga, ya, multiplexing juga. Ya, ini reassembling data, ya. Peran dari transport layer salah satunya ada reassembling data, ya. Pada sisi penerima, ya, pada sisi penerima, transport layer memanfaatkan informasi yang ada pada header untuk menyusun ulang. Ya, nanti ada sequence number, ya, ada sequence number dalam setiap headernya itu, ya, ada sequence numbernya. Kemudian nanti bisa menyusun ulang segmen-segmen data menjadi data yang utuh sebelum diberikan ke layer aplikasi, ya. Jadi disusun ulang sesuai dengan ordernya, sesuai urutannya, dan nanti dikirimkan atau diberikan kepada layer aplikasi, sehingga nanti akan sama antara pengirim dan penerima itu, susunannya akan sama atau tidak berbeda, gitu ya. Kemudian identifikasi aplikasi, ya. Jadi transport layer ini juga memberikan identitas, ya, biar nanti bisa dikenali, ya, dari aplikasi mana, gitu ya. Dari transport ini sudah memberikan penomoran, ya, penomoran yang dinamakan port number, ya, sehingga di situ di transport layer ada pengalamatan yang namanya port addressing, ya, port addressing. Nah, di mana di sini layer transport harus mengidentifikasi target aplikasi yang dituju. Nah, targetnya apa? Kalau misalkan targetnya adalah HTTP server, ya, atau kita mau membuka web service, ya, kita tentunya menambahkan port 80 untuk targetnya, untuk web servernya dan seterusnya. Jadi menggunakan protokol HTTP. Port address-nya aplikasinya itu menggunakan port address 80 misalkan, kalau FTP 21 dan seterusnya. Kemudian gabungan IP address dan port number biasa dikenal dengan nama istilah socket, ya, di mana socket itu adalah gabungan antara IP dan port number, ya, port number. Kemudian tadi istilah transport multiplexing dan demultiplexing, ya, di mana di sisi pengirim nanti akan memultiplexing dan di sisi penerima akan demultiplexing, ya, demultiplexing, ya. Artinya multiplexing ini membundle input dari beberapa sumber menjadi satu output tunggal, dan di mana nanti akan menggunakan saluran komunikasi yang sama, ya, sehingga nanti bisa dibundle, ya. Kemudian nanti di sisi penerima akan di demultiplexing, ya. Contoh gambar di sini, ya. Di sini itu ada email, ada instant messaging, ada web page, ada online video chatting, ada streaming video, di mana di sini semua aplikasi berada dalam satu host, ya. Kemudian di situ akan berkomunikasi dengan si web server, misalkan, ya, email server, web server, streaming server dan sebagainya, di mana di situ akan ada segmen-segmen, gitu ya, karena ini data-data di aplikasi layer, ya, kemudian nanti akan dipecah dalam transport akan dipecah menjadi segmen-segmen. Kemudian segmen ini mengizinkan koneksi multiplexing, ya, multiple application can use the network at the same time, ya, bisa menggunakan jaringan pada waktu yang sama, ya, digunakan secara bersama-sama. Kemudian segmentation facilitate data transport by the lower network layer, ya. Jadi di jaringan di lapisan network di bawahnya transport dan seterusnya. Sehingga di sini ada istilah multiplexing, kemudian di penerima nanti ada demultiplexing, ya, menerima input dari satu sumber dan mengirimkan pada beberapa output. Nanti dipecah, ini digabung, ini dipecah, ya, ini di merge, ini di split, ya. Jadi akan sesuai dengan apa tujuan prosesnya, ya, aplikasinya itu aplikasinya tujuannya kemana, ya. Nah, nanti akan ada ini diberikan kepada sesuai dengan aplikasinya. Itu ada peran transport salah satunya adalah multiplexing dan demultiplexing. Kemudian reliability delivery, ya. Reliable delivery ini jika menggunakan nanti di transport lain menggunakan TCP ini terutama, ya, karena akan dijamin datanya bisa sampai ke tujuan, ya, karena ini connection oriented, gitu ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan data korup atau hilang dalam proses pengiriman,
transport layer dapat memastikan penerima mendapat data tersebut dengan mengirim ulang data yang hilang ya. Jadi reliable nanti setiap data yang loss ya nanti akan dikirim ulang gitu ya, karena di sini orientasinya adalah connection, harus ada sinkronisasi dulu dan sebagainya. Kemudian ada sequencing ya, sequencing. Banyak rute untuk mencapai tujuan dapat menyebabkan data diterima tidak berurutan ya, sesuai dengan kondisi jaringan. Kadang kan datanya nggak sesuai urutan, tapi ada yang lebih dulu yang mendahului yang urutan setelahnya dan seterusnya, sehingga di sini ada proses penomoran ya, penomoran sehingga nanti bisa digunakan untuk penyusunan ulang. Ya, nanti akan karena ini reliable ya, bisa reassembly dan reliable delivery atau ini nanti akan urut lagi sesuai dengan urutan di saat dikirimkan. Ada flow control ya, mengendalikan aliran data gitu ya dengan menyesuaikan window size biasanya ya. Memori komputer atau bandwidth network tidak terbatas ya, artinya terbatas. Transport layer bisa meminta aplikasi pengirim ya, minta aplikasi pengirim untuk mengurangi kecepatan pengiriman data. Ya, jadi transport layer ini bisa meminta aplikasi pengirim ya, hostnya tadi yang mengirimkan data itu bisa meminta ke aplikasinya untuk mengurangi kecepatan. Hal ini dapat mengurangi hilangnya data dan proses pengiriman ulang. Ya, walaupun di sini reliable delivery ya bisa mengirimkan ulang dan bisa mengurangkan ulang, tapi di sini harus diminimalisasi untuk pengulangan ulang ya, karena untuk efisiensi juga ya dalam prosesnya. Kemudian ini transport layer ya, posisinya ada di ini, kalau di model TCP/IP posisinya ada di antara aplikasi dan internet gitu ya. Dan ini protokol yang paling terkenal ya dalam transport layer ini adalah TCP dan UDP. Dua protokol inilah yang sering digunakan ya. Yang ini adalah connection oriented ya, di mana untuk mengirim data lebih reliable ya, karena di situ ada sinkronisasi, ada memastikan ketujuan, apa tujuannya benar atau tidak ya. Kalau ini tidak, nanti tidak ada IP address dan destinasinya gitu ya, di mana di sini menggunakan port address UDP nanti langsung misalnya untuk streaming gitu ya, tidak memastikan, tidak ada acknowledgement ya, apakah data terkirim atau tidak dan seterusnya ya. Tidak ada kalau misalnya data sudah terkirim ya, nanti apakah data itu terkirim atau tidak itu tidak diketahui ya. Tapi di sini tidak ada acknowledgement, tidak ada informasi ke pengirim dan seterusnya. Kemudian semuanya nanti di layer internet ini ada internet protokol ya, ada IP-nya, ada IP. Kemudian di layer paling bawah yang akses nanti ada LAN connection dan WAN connection. Ya, bisa ke LAN, bisa ke luar atau ke WAN ya, untuk menuju ke jaringan yang lebih luas ke WAN gitu ya. Ini kemudian tadi dikatakan bahwa di transport layer ini ada dua protokol yang kita bahas, yaitu TCP dan UDP ya, TCP dan UDP. Transfer Control Protocol dan Uniform Datagram ya, Datagram Protocol ya. Ini Datagram Protocol. Beberapa aplikasi mempunyai requirement pengamatan data yang berbeda ya, karena itulah dibuat protokol transport yang berbeda untuk memenuhi requirement berbeda. Ini sebenarnya semuanya memiliki keunggulan ya. Ini tergantung dari kebutuhannya nanti ya, kebutuhannya nanti. Kalau misalkan membutuhkan yang connection oriented ya, untuk terjaminan data bisa terkirim gitu ya, bisa aman terkirim semuanya, itu pakai TCP ya, untuk reliable delivery. Kemudian untuk yang misalkan streaming ya, misalkan video conference ya, kemudian VidCon dan sebagainya, itu lebih ke UDP ya, UDP, karena di sini tidak membutuhkan connection oriented ya, connectionless, karena membutuhkan kecepatan ya, tentu membutuhkan kecepatan. Nah, ini perbedaan dua protokol yang terkenal di layer transport adalah TCP dan UDP ya. TCP itu reliable, handal gitu ya. Kalau UDP itu unreliable, tapi di sini kelebihannya adalah cepat dan overheatnya rendah ya, di mana di situ setiap paket ya, headernya lebih kecil sehingga overheatnya juga rendah. Kemudian ini connection oriented ya, connection oriented itu artinya ada komunikasi ya di handshake gitu ya, memastikan bahwa koneksi terjadi, setelah itu data terkirim secara benar di alamat yang benar, kemudian nanti ada pengirim ada acknowledgement, jika gagal nanti akan ada pengiriman ulang dan seterusnya.
Kalau UDP bedanya kebalikannya ya. UDP itu connectionless ya, kebalikan dari connection oriented, di mana di situ setiap pesan yang dikirimkan dalam jaringan ya itu tidak membutuhkan acknowledgement ya. Kalau misalkan ada data yang hilang atau data yang tidak terkirim nanti tidak ada resend ya. Jadi ini kurang tidak reliable, tapi di sisi lain memiliki kecepatan yang sangat baik dibandingkan dengan TCP ya, sehingga ini cocok untuk aplikasi-aplikasi tertentu, misalkan streaming ya, kemudian misalkan video conference dan lain sebagainya ya. Kalau TCP ada acknowledgement ya, pemberitahuan bahwa pesan sudah diterima oleh penerima kepada pengirim ya. Kalau UDP tidak ada acknowledgement, ini mengirim ulang data yang hilang, UDP tidak mengirim ya, tidak mengirim ulang. Ada pengurutan segmen ya, ini tidak ada pengurutan segmen ya, sehingga data diterima oleh penerima nanti bisa jadi tidak urut ya, karena tidak ada pengurutan ulang gitu ya. Ada pengurutan. Kemudian PDU-nya disebut segmen ya, kalau ini PDU-nya disebut datagram ya. Ini datagram protokol. Ini apa? Kemudian overhead-nya 20 ya, lebih besar daripada UDP ya. UDP hanya 8 byte, kali 20, sehingga di sini setiap segmen akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada segmennya UDP ya, datagramnya UDP, sehingga di sini akan lebih lambat ya, ini lebih cepat ya, karena ini ukurannya lebih kecil dan ini lebih besar. Kemudian aplikasi yang cocok ya untuk web biasanya email, file transfer dan sebagainya. Kalau yang ini lebih ke video streaming yang memang tidak membutuhkan ini yang membutuhkan kecepatan ya, tidak membutuhkan kehandalan lebih handal gitu ya, nanti malah streamingnya lambat, jadi tidak sesuai dengan harapan kalau tidak cepat. Kemudian voice over internet protocol dan sebagainya, ini adalah beberapa aplikasi yang cocok menggunakan aplikasi UDP. Sebenarnya keduanya bagus ya, tergantung nanti kebutuhan kita dalam akses jaringan, ada untuk komunikasi jaringan itu seperti apa gitu ya, nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Kemudian ini tadi ya bisa dirangkum juga perbedaan antara UDP dan TCP ya. UDP ini required protokol lebih cepat ya, overhead-nya lebih rendah. Kalau UDP ya overhead-nya rendah karena tadi tambahan hiddennya kecil gitu ya. Kemudian tidak membutuhkan acknowledgement, tidak membutuhkan konfirmasi bahwa pesan diterima oleh penerima, tidak mengirimkan ulang data yang hilang ya. Kemudian deliver data as it arrive ya, jadi mendeliver data, mengirim data setibanya gitu ya, artinya tibanya itu tidak dijamin bahwa akan urut ya, dan ya sudah nanti kalau sudah urut ya tidak diurutkan lagi dan seterusnya. Kalau TCP contohnya untuk email dan HTTP gitu ya, reliable memang waktunya delaynya lebih panjang ya, karena di situ butuh koneksi dulu ya, butuh transfer itu ya, mencocokkan dulu sinkronisasi dan seterusnya. Kemudian ada acknowledgement data gitu ya, bahwa data sudah diterima, nanti ada acknowledgement ke pengirim ya, ada resend lost data ya, jadi data yang lost nanti dikirim ulang ya, dan diurutkan lagi sesuai dengan urutannya, dan kemudian deliver data in sequence order. Ya, ini perbedaan TCP dan UDP protokol. Ya, tadi dikatakan bahwa di transport layer ini ada pengalamatan untuk setiap aplikasi yang digunakan ya di pengirim maupun penerima. Ya, misalkan kita membuka aplikasi email gitu ya, di email itu nanti filenya akan ada yang namanya port addressing, dan tujuannya mail server nanti juga ada port addressing-nya. Nah, misalkan FTP ya, FTP juga sama, nanti ada port addressing di sisi klien dan port addressing di sisi penerima ya, sebagai penomoran untuk aplikasi ya, untuk aplikasi, sehingga di transport lain ini ada istilah namanya port addressing. Kalau di layer aplikasi namanya specific addressing, kalau di transport layer namanya port addressing ya, seperti kita bahas di pertemuan awal dulu. Ya, IANA ini selain berwenang atas alokasi IP address, juga berwenang memberikan port number untuk aplikasi-aplikasi jaringan ya. Aplikasi-aplikasi jaringan tadi kan banyak sekali ya, ada FTP, ada SMTP, ada SNMP ya, ada DNS, ada TTP, ada DNS ya, ada DHCP dan sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi di layar aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi itu akan diberikan port ya, port number. Port number yang terkenal ya 0 sampai 1023
disediakan untuk aplikasi dan servis yang sudah umum digunakan, yaitu yang saya sebutkan tadi ada FTP, DNS, ya, kemudian HTTP, SNMP, SMTP, ya, POP3 dan sebagainya itu sudah menggunakan port address HTTP dan sebagainya. Kalau yang di klien, ya, yang di klien nanti pakai dynamic port, ya, dynamic port, ya, digunakan secara dinamis sebagai source port di sisi klien. Ini adalah dynamic port, ya, di antara ini. Nah, ini dinamik, biasanya random gitu ya, setiap aplikasi nanti di source port di sisi klien. Kalau ini register port, ya, register port yang didaftarkan, ini biasanya untuk aplikasi servis yang tidak umum, ya, didaftarkan, dan juga digunakan secara dinamis sebagai source port di sisi klien. Bisa juga digunakan sebagai ini ya, port sumber di secara dinamis, ya, secara dinamis itu berubah secara random gitu ya. Kemudian ini ada beberapa aplikasi yang sudah mendapatkan well known port. Ya, contohnya di sini di TCP ada FTP itu port 21, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, ya, POP3 110 dan sebagainya. Kalau UDP di sini ada trivial FTP 69, ya, Routing Information Protocol 520. Jadi antara 0 sampai tadi 0 sampai 1023, ya, 1023. Kemudian ini register port, ya, misal MSN, alternate HTTP, ya, kemudian SQL dan seterusnya ini, ya, portnya 8080 itu HTTP alternatif, ya. Kemudian UDP ini yang diregister. Kalau dynamic port itu biasanya digunakan di sisi klien, ya, tadi yang di sisi klien tadi, ya, di sisi klien ini. Kemudian checklist assignment port number, Anda bisa melihat, ya, untuk pemberian port number di aplikasi-aplikasi dalam jaringan, ya, itu bisa Anda lihat di www.iana.org, ya, assignment port number, ya. Kemudian memanfaatkan perintah nested untuk mengetahui koneksi yang ada pada host, ya. Ini kemudian transport layer, ya, ini ada TCP dan UDP. Bedanya tadi, ya, kita sudah jelaskan bahwa TCP ini memiliki kelebihan, ya, bahwa setiap pesan, setiap data yang dikirimkan menggunakan protokol TCP nanti setiap segmen, ya, kalau di transport itu namanya segmen, PDU-nya dijamin bahwa segmen akan diterima dengan baik oleh penerima, karena di sini protokol TCP adalah protokol connection oriented, gitu ya, di mana di situ ada koneksi dulu, ya, kemudian setelah koneksi terjadi, maka baru proses transfer data, ya, nanti kalau sudah diterima ada proses acknowledgement, ya, kemudian jika ada loss data, loss segmen nanti bisa dikirimkan ulang, reassemble, ya, dan seterusnya. Setelah itu juga ada acknowledgement tadi, ya, kemudian ada transmission ulang jika ada segmen yang tidak terkirim atau hilang, kemudian semua vulnerability ini diimplementasikan dalam field code yang dimiliki oleh segmen TCP, ya, TCP. Salah satu overhead TCP adalah timnya traffic network untuk proses acknowledgement dan transmission. Ya, ini ya, karena kita tadi menggunakan TCP, TCP itu memiliki overhead yang lebih besar sehingga bisa menimbulkan traffic network, ya, karena ada proses pengiriman acknowledgement, ya, setiap segmen dikirim ada acknowledgement, setiap segmen dikirim ada acknowledgement dan seterusnya. Kemudian di situ ada retransmission, ya, misalkan jika segmen itu tidak terkirim nanti akan ada proses pengiriman ulang dan seterusnya, sehingga di situ bisa menimbulkan traffic pada network, ya, kepadatan yang luar biasa dalam network, sehingga di situ mengakibatkan delay-nya akan menjadi lebih panjang, ya, lebih lama. Ya, ini header dari TCP protokol, ya, TCP protokol di transport layer, di mana di situ ada 32 bit, ya, ada source port number sama destination port number. Ini untuk mengidentifikasi host to host, gitu ya, pengirim dan menerima. Kemudian ada segmen number, ya, segmen number dari segmennya tadi, ya, ada numbernya, kemudian ada acknowledge number, ya, acknowledge number artinya ada pengirim nomor, ya, nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh penerima ke pengirim, ya, untuk mengkonfirmasi bahwa pesan diterima, ya. Kemudian ada header length-nya, ada flag-nya, ada window size, ya, window size itu biasanya digunakan untuk flow control, di mana kalau Windows kondisi jaringannya lagi traffic, maka window size bisa dikurangi, diturunkan. Jika trafficnya lagi sepi, gitu ya,
maka bisa dinaikkan Windows saya semaksimal mungkin sehingga kecepatan bisa dimaksimalkan ya. Flow control biasanya untuk mengendalikan aliran data. Kemudian TCP checksum, ada urgent pointer dan ada datanya ini ya. Datanya. Di sini field yang ada pada header TCP mungkin terjadinya komunikasi reliable dan communication oriented ya. Jadi connection oriented tadi. Ini keterangannya bisa dibaca ya bahwa ini ada source port number, destination port number ya. Kalau port number ini sorry tadi ada sedikit kesalahan ya. Source port number ini karena di transport layer ya bukan IP ya. Ini source port number ya karena port addressing. Ya tadi port addressing tadi. Kalau nanti source IP dan destination IP itu nanti transport layer, di network layer ya atau internet layer di TCP/IP. Kemudian di sini ada square number, nomor urut segmen, acknowledge number, tadi ya Windows size. Windows size itu menunjukkan berapa banyak byte yang bisa dikirimkan sebelum menunggu datangnya acknowledgement dari penerima. Gitu ya. Ada Windows size ditentukan ya. Nanti di pengirim nanti akan menyesuaikan nanti ya sebelum menerima itu sudah ada informasi bahwa kondisi trafficnya lagi padat ya nanti diturunkan Windows size-nya sehingga si pengirim nanti akan menurunkan Windows size-nya. Ya. Kemudian contoh ini ya aplikasinya di TCP/IP untuk model komunikasi client server. Ya, kemudian ini Anda bisa melihat bahwa ada client dan server web ya pakai HTTP ya. Kemudian ini HTTP request nih klien ingin meminta web page ya dalam server web ini untuk menampilkan misalkan cisco.com misalkan ya. Di sini HTTP request, ya source port number-nya ini dinamik di sisi klien, karena ini adalah HTTP protokolnya di destinasinya, maka destinasi portnya adalah 80. Ya, 80. Nanti di sini merespon ya, HTTP respon, source port number-nya di sini 80, destinasinya 49152 ke sini ya. Jadi ini komunikasi klien server, ya di mana klien meminta server web bisa menampilkan web page ya kemudian direspon dengan menampilkan web page ya di mana di sini komunikasinya ya aplikasi antar device ya antar aplikasi dan antar device di sini ya. Jadi ada dua device ini komunikasi dan di sini ada aplikasi ya antar aplikasi juga komunikasinya. Ya ini untuk TCP ini connection oriented ya di mana di situ ada 3 cara handshake ya. Kemudian di sini sebelum transaksi data via TCP dua host harus menjalin koneksi dulu. Ya, ada koneksi ya, kemudian di situ klien menginisiasi komunikasi dengan server ya. Kemudian 3 cara handshake menunjukkan bahwa ada tidaknya mesin tujuan ya karena klien tadi kan mau mengakses ke server ya, misalkan kayak itu ya. Ini ada ada tidaknya mesin tujuan kalau kliennya HTTP ya di sini HTTP servernya ada gitu ya bisa melayani gitu ya. Apakah mesin tujuan menjalankan aplikasi di request pada port tujuan ya ini ada pengecekan ya apakah klien ini meminta ke server ya server ini memiliki aplikasi di request ya di request. Kemudian habis itu klien ingin menjalin komunikasi dengan tujuan ya ini menjalin komunikasi dengan tujuan ini ada konfirmasi ya sinkronisasi diterima habis itu menjalin komunikasi dengan tujuan sehingga di situ selanjutnya bisa dikirimkan gitu ya dan nanti ada penerimaan juga ya ada penerimaan juga. Nah ini kalau ini untuk mengakhiri ada 2 arah gitu ya ada 2 sesi ya membuka dan menutup ya untuk menutup koneksi ya dibutuhkan 2-way handshake untuk menutup satu arah sesi ya satu arah ini menutup ke sini ini juga menutup ke sini. Ada dua arah sesi dalam satu komunikasi client server dan server client. Jadi client server dan server client ini ada 2 sesi ya sesi untuk menutup ya ini client mengirimkan fins ke server memberikan acknowledgement ke klien kemudian dari server juga mengirimkan finish ke klien juga memberikan acknowledgement ke server ya ini untuk termination atau penutupan ya ini selesai gitu, termination ya menutup koneksi klien ya ini acknowledgement ya Anda kalau misalkan mengirimkan pesan kemudian pesan diterima maka penerima akan memberikan acknowledgement itu adalah salah satu ciri dari connection oriented ya. Salah satu fitur protokol TCP adalah memastikan sampainya data ke penerima
Ya, kemudian layan TCP pada penerima akan mengirimkan acknowledgement kepada pengirim data untuk memberitahu bahwa data telah diterima. Kemudian ada square number dan acknowledgement number digunakan bersama untuk mengkonfirmasi diterima sebuah segmen data. Ya, biasanya ada dua ini ya untuk mengkonfirmasi diterima sebuah data. Segmen data adalah dengan adanya acknowledgement dan square number ya, square number setelahnya ya. Square number mengidentifikasi jumlah byte relatif yang telah dikirim dalam satu sesi. Ya, kemudian nanti square number berikutnya dan seterusnya. Acknowledgement number mengidentifikasi byte berikutnya yang ditunggu oleh penerima. Acknowledgement number mengidentifikasi byte berikutnya yang ditunggu oleh penerima disebut juga expectational acknowledgement. Ya. Nah, ini contohnya dari klien ke server ya, ingin berkomunikasi, ya ini terhubung misalkan di sini source-nya source port number-nya adalah 1028 ya, destination number-nya adalah 80, sequence number-nya 1, acknowledge number-nya 1 ya, supaya 10 byte ya, kemudian nanti diterima di server web ini ya, kemudian server web akan memberikan merespon ya, mereplay source port number-nya tentunya di sini 80 tadi ya, ini kan source destination 80, maka dari server ini source-nya 80, destination ini square number-nya 1, acknowledge number-nya sekarang ke 11 ya, karena di sini sudah ada 10 byte ya, byte berikutnya memberikan informasi acknowledge number ini jadi 11 ya. Kemudian dari klien juga mengirimkan lagi segmen berikutnya ya, square number-nya 11, acknowledgement 1 ya. Sama ini ya. Kan 1 ini square number-nya ini source-nya 80, destination 1028, square number-nya 1, acknowledgement-nya 21 ya, karena tambah 10 lagi tadi ya. Kemudian ada flow control tadi ya, flow control itu untuk mengendalikan aliran data dalam sebuah jaringan gitu ya. Flow control membantu reliability proses transmisi dengan cara menunjukkan kecepatan efektif untuk aliran data antara dua mesin ya. Jadi dikatakan bahwa kalau misalkan trafficnya lagi padat, maka diturunkan window size-nya. Kalau trafficnya lagi senggang, maka dinaikkan window size-nya untuk bisa mempercepat proses pengiriman data dan seterusnya. Ketika pengirim source diberitahu bahwa jumlah data telah diterima, maka source dapat meningkatkan jumlah data untuk session tersebut. Ya, tadi ditingkatkan ya. Kemudian window size adalah salah satu field header TCP yang menentukan jumlah data yang dapat dikirimkan oleh source ya. Jadi TCP ini window size ini adalah salah satu header TCP yang menentukan jumlah data yang dapat dikirimkan oleh sumber atau pengirim tanpa harus menunggu adanya acknowledgement dari penerima. Ya, TCP akan memilih kecepatan transmisi data semaksimal mungkin. Di TCP ini pinter ini ya, intelijen ini ya. Jadi bisa menyesuaikan, adaptable karena nanti untuk mengendalikan transmisinya tadi ya. Kemudian kecepatan transmisinya nanti dibuat semaksimal mungkin yang dapat didukung oleh jaringan dan device, dan proses transmisi bisa dikurangi seminimal mungkin ya. Kemudian contohnya ya untuk flow control ya, di sini ada window size-nya 20 gitu ya. Misalkan di sini setiap segmen window size-nya 20 ya. Ini ada source, destinasi ya, diterima 1 sampai 10, kemudian acknowledgement 2, sequence 11 dan seterusnya, acknowledgement 1 ya diterima. Kemudian acknowledgement diterima ini ya, dari server webnya ini 80, satu ini acknowledgement number-nya jadi 21 karena ini 1 sampai 20 ya. Bit selanjutnya gitu ya. Selanjutnya ini ada source, destination, sequence 21 ini ya, karena untuk segmen selanjutnya gitu ya, segmen selanjutnya byte selanjutnya, kemudian di sini 10 byte nanti seperti ini ya, kemudian ini byte 10 lagi seperti ini. Nah, ini diterima 41 dan seterusnya. Tapi di sini bisa jadi nanti ini ya tidak dapat diterima karena memang kondisinya lagi padat gitu ya, sehingga di situ contohnya tadi di sini data tidak terima, maka akan diturunkan window size-nya. Nah, maka akan diturunkan window size-nya menjadi 10 ya, menjadi 10 ya. Nanti diturunkan ya, nanti akan menyesuaikan ya, sehingga nanti data itu bisa ditransmisikan secara maksimal ya, mengikuti kondisi dari koneksi jaringannya. Ya. Kemudian kita bahas setelah TCP ya, ada protokol yang namanya UDP ya. UDP ini
unreliable ya. Protokol UDP ini menyediakan fungsi-fungsi layer transport namun jauh lebih sederhana daripada TCP. Kemudian overheatnya rendah, tapi ya tadi seperti yang dijelaskan ya, daripada TCP, tapi memiliki tidak benar-benar unreliable ya, tapi disesuaikan dengan aplikasinya sebenarnya ya, aplikasi yang pas untuk misalnya UDP ya, karena TCP tidak connection oriented dan tidak menyediakan fitur-fitur retransmission, sequencing, dan mekanisme flow control. Ini UDP tidak menyediakan seperti ini gitu ya. Kemudian bukan berarti UDP benar-benar unreliable. Hanya saja fungsi-fungsi yang disediakan TCP tidak ada di UDP ya. Berapa fungsi yang ada di TCP tadi tidak ada di UDP gitu ya. Dan jika diperlukan harus dikembangkan pada layer lain. Jadi UDP ini jika ada diperlukan untuk menjamin bahwa paket pesan bisa disampaikan ke penerima, itu diimplementasikan pada layer lain ya. Biasanya aplikasi yang menggunakan protokol UDP adalah yang memerlukan delay serendah mungkin ya, delay serendah mungkin ya. Kecepatan yang tinggi gitu ya, seperti tadi karena streaming gitu ya. Kalau misalkan pakai TCP nanti akan putus-putus ya, kan ada proses banyak, ada retransmission dan sebagainya. Serendah mungkin dan bisa mentoleransi hilangnya beberapa data. Ada fault tolerant juga di sini ya. Kita toleransi adanya hilang data dan seterusnya, itu tetap bisa berjalan ya. Contoh aplikasinya adalah DNS, SNMP ya, Simple Network Management Protocol ya, Dynamic Host Configuration Protocol, Routing Information Protocol, Trivial File Transfer Protocol, Online Game, dan Void dan sebagainya. Ini adalah beberapa aplikasi yang cocok menggunakan protokol UDP di transport layer karena tidak menuntut adanya connection oriented ya, connection oriented. Jadi bisa dikirimkan setibanya dan seterusnya, tidak ada proses menjalin komunikasi terlebih dahulu ya, menjalin koneksi terlebih dahulu ya, nanti habis terjalin koneksi dan seterusnya bisa dikirimkan dan ada proses acknowledgement dan proses pengiriman ulang dan sebagainya, itu tidak ada ya. Connectionless ya, berarti UDP tidak menjalin koneksi sebelum mengirim data seperti yang dilakukan TCP, yang berarti data akan langsung dikirim begitu saja ya, tidak ada koneksi dulu ya. PDU untuk protokol UDP disebut dengan datagram ya, meskipun data disebut dengan segmen. Beberapa datagram atau segmen di TCP kadang mengambil jalur yang berbeda untuk sampai ke tujuan ya. Itu dapat menyebabkan datagram yang diterima dalam kondisi tidak berurutan ya, bisa jadi tidak berurutan. Datagram yang tidak berurutan tidak akan diurutkan kembali ya, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian datagram yang hilang tidak akan dikirim ulang. Ini adalah header dari UDP yang lebih simpel daripada TCP tadi, sama-sama 32 bit ya, tapi di sini hanya ada source port number-nya dan destination port number-nya, panjangnya ya, checksum sama data ini. Tidak ada berapa atribut TCP di header-nya TCP tadi ya. Kalau TCP ada sequence number, ada acknowledge number ya, kemudian ada header length, window size ya. Data dan seterusnya itu ya. Jadi ini bedanya cukup banyak ya. Ada sequence number, ada acknowledge number, ada window size, ada header length ya, dan sebagainya tadi. Nah, kemudian ini ya, karena fitur yang disediakan tidak sekompleks TCP, header UDP tidak jauh jadi lebih jauh sederhana daripada TCP, tadi lebih simple. Overhead juga lebih kecil ya, karena header yang digunakan untuk enkapsulasi lebih kecil juga. Ya, kemudian di sini seperti halnya aplikasi TCP, aplikasi UDP juga dapat ini ya, menggunakan well-known authorization register port number ya. Komunikasi client server diinisiasi oleh klien ya, kemudian klien mengambil nomor secara dinamik ya, dinamik source ini tadi. Kemudian ini contohnya adalah untuk DNS server dengan port number 53 gitu ya. Sama dengan tadi kalau kita contohnya TCP untuk menggunakan menggunakan TCP ya untuk HTTP dan sebagainya tadi. Ya, di sini nanti akan merespon permintaan dari klien ya, source portnya namanya 53, destinasinya ada klien. Ya, demikian untuk sesi tempat utama ya, karena di minggu ke-6 ini ada 2 materi yang membahas tentang transport dan network layer di model referensi OSI gitu ya. Dan kalau jadikan satu akan panjang sekali penjelasannya, maka di sini saya pecah jadi 2, part 1 dan part 2, di mana di part 1 kita bahas transport layer, di mana transport layer ini merupakan penghubung antara
aplikasi dan network layer, ya, internet layer di TCP/IP model. Kemudian peran-peran dari transport layer itu apa? Ya, tadi disebutkan bahwa transport layer itu bertanggung jawab untuk memindahkan data antar aplikasi, antar device dalam sebuah jaringan. Ya, kemudian peran-perannya yang lain, ya, kita sudah bahas tadi, ada mengatur komunikasi end-to-end, segmenting data, reassembling data, identifikasi aplikasi, ya, dengan adanya port number tadi, ada multiplexing, demultiplexing, kemudian reliable delivery, sequencing, flow control, dan juga perbedaan antara protokol TCP dan UDP kita sudah bahas, di mana ada connection oriented untuk TCP dan UDP adalah connectionless. Ya, kemudian ada kelebihan kekurangannya tadi dan aplikasi-aplikasi yang cocok untuk kedua protokol tersebut, gitu ya. Dan di sini ada port addressing, ya, ada well-known port, register port, dan dynamic port. Tadi sudah jelaskan bagaimana penggunaan dalam aplikasi. Ya, kemudian pembahasan juga tentang TCP dan UDP dan komunikasi client server antara transport layer TCP dengan protokol TCP dan protokol UDP, perbedaannya, ya, dan juga ada penggunaan aplikasi yang cocok untuk menggunakan TCP dan UDP, yang kita sudah bahas, dan perbedaan header TCP dan UDP dan sebagainya kita sudah bahas. Baik, untuk pertemuan ke-6, ya, untuk materi transport layer sudah saya jelaskan untuk bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah kita akan bahas tentang network layer, yang di mana network layer ini sangat banyak sekali pembahasan, ya, tidak hanya berkaitan dengan IP addressing, ya, tapi juga ada routing, ya, kemudian ada enkapsulasi dan dekapsulasi dan sebagainya itu. Dan nanti ada pembahasan IP addressing, ya, versi 4 dan versi 6, ya, kemudian ada routing, dan routing pun juga materinya sangat banyak, ya, di network layer, sehingga materi network layer nanti akan sangat banyak sekali, ya, banyak sekali, karena memang core-nya itu di network layer atau di TCP/IP model itu internet work layer, internet layer, gitu ya. Baik, untuk part 1 kita akhiri dulu, kita lanjutkan ke part 2 yang akan segera ini, ya, menyusul, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.